Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia. Selamat menyaksikan. Secara umum, VOC adalah perusahaan dagang yang didirikan untuk memonopoli aktivitas perdagangan di jalur lintas Asia. Karena pada masa lalu bangsa Belanda datang sebagai penjajah, mereka mengambil berbagai macam sumber daya alam yang ada di Indonesia lalu menjualnya untuk mendapat keuntungan besar. VOC didirikan pada tanggal 20 Maret 1602. VOC adalah perkumpulan dagang Belanda yang memiliki monopoli perdagangan di Asia. Perusahaan ini dianggap sebagai perusahaan multinasional pertama di dunia dan perusahaan pertama yang memperkenalkan sistem distribusi saham. Tujuan utama berdirinya VOC dinyatakan dalam perundingan tanggal 15 Januari 1602, yaitu untuk menimbulkan kerusakan pada musuh dan keamanan tanah air. Kata musuh dalam negosiasi merujuk pada Portugis dan Spanyol, karena negara tersebut ingin membentuk kerajaan dan mendapat supremasi perdagangan di Asia. Dengan demikian, melalui keberadaan VOC, Belanda tetap dapat menjalin hubungan baik dengan penduduk Nusantara. Namun tujuan utama ini perlahan berubah menjadi beberapa tujuan lainnya, yaitu 1. Pengurangan persaingan antara pedagang Belanda lainnya. 2. Kombinasi kompetisi dengan trader dari negara Eropa lainnya. 3. Monopoli rempah-rempah di Asia. 4. Penguasaan kekuasaan di kerajaan di Indonesia. 5. Memperkuat posisi Belanda dalam masyarakat internasional. 6. Mendukung anggaran negara di Belanda. 7. Menempati lokasi strategis di Indonesia. 8. Kontrol dan lembaga-lembaga pemerintah kerajaan. Hak oktroy VOC adalah hak eksklusif yang diberikan oleh kerajaan Belanda untuk mengeksploitasi maupun menjual produk. Siapapun yang memiliki hak ini dapat memonopoli teknologi serta komoditas tertentu. Ditambah lagi, hak oktroy memungkinkan pemiliknya untuk melarang pihak lain memanfaatkan penemuan-penemuan mereka secara komersial, baik itu menyimpan, mengimpor, memproduksi, menggunakan, atau yang lainnya. Dengan kata lain, mereka bisa secara bebas menentukan siapa pihak yang boleh berdagang di Indonesia. Kemampuan istimewa ini secara otomatis melancarkan jalan VOC untuk melakukan monopoli perdagangan di mana saja tempat mereka berada, salah satunya di Indonesia. Masa penjajahan Belanda di Indonesia. Belanda pertama kali menginjak kaki di tanah Nusantara pada abad ke-16. Namun masa penjajahan Belanda tidak dimulai saat itu. Proses penjajahan dilakukan berupa proses ekspansi politik dengan lambat, bertahap, dan berlangsung hingga beberapa abad. Pada abad 18, VOC mengklaim diri sebagai kekuatan politik dan ekonomi di Pulau Jawa setelah Kesultanan Mataram runtuh. Tapi karena manajemen yang kurang buruk serta bersaing ketat dengan Inggris, VOC akhirnya runtuh menjelang akhir abad 18. Hingga pada 1796, VOC bangkrut dan dinasionalisasi Belanda. Tahap penjajahan di Indonesia. Tahap pertama, perdagangan rempah-rempah pada tahun 1596 sampai 1604. Tahap kedua, monopoli perdagangan oleh VOC pada tahun 1602 sampai 1799. Tahap ketiga, pemerintahan kolonial Hindia Belanda pada tahun 1800 sampai 1942. Penjajahan Belanda di Indonesia memiliki banyak dampak, termasuk di bidang sosial, budaya, politik, dan pendidikan. Pada bidang sosial, Belanda memperkenalkan sistem kasta yang membagi masyarakat Indonesia berdasarkan ras, agama, dan status sosial yang memicu kesenjangan sosial. Di bidang budaya, penjajah Belanda membawa banyak hal baru ke Indonesia, seperti bahasa, musik, tarian, dan bangunan bersejarah. Di bidang politik, Belanda menerapkan sistem pemerintah tidak langsung dengan memanfaatkan penguasaan tradisional seperti Kepatian Raja yang memerintah atas nama VOC. Pada bidang pendidikan, Belanda secara sengaja membatasi akses pendidikan bagi
tanggal 19 sampai 20 Juni 1812 untuk memulihkan Sultan Hamengkubuwono II yang menolak bekerjasama dengan pemerintahan kolonial yang lalu. Nama Sepedi berasal dari pasukan Sepoy yang dipekerjakan oleh Inggris untuk menyerang keraton. Penyerbuan ini melibatkan 1.200 prajurit Inggris dan Sepoy serta dibantu oleh 800 prajurit Legiun Mangkunegaran. Setelah Belanda takluk dan meninggalkan wilayah Hindia Belanda di bawah kekuasaan Inggris dalam penyerbuan Jawa pada tahun 1811, Hamengkubuwono II kembali menduduki tahta Kesultanan Yogyakarta. Pada akhir tahun 1811, Thomas Stamford Raffles mengawali kunjungan resminya di Kesultanan Yogyakarta. Tujuannya adalah untuk memperbaiki relasi antara Inggris dengan pengusiran Inggris dari Jawa. Raffles tiba di keraton Ngayogyakarta Hadiningrat dengan beberapa pengawal dan pengawalnya. Ia pertama kalinya bertemu dengan Sultan Hamengkubuwono II. Sri Sultan telah mengalami konflik dengan putra mahkotanya yang sempat mengambil kekuasaan Sultan. Saat kekuasaan Belanda berakhir, ia berhasil menurunkan jabatan anaknya dan kembali menjadi Sultan. Kini, ia berkeinginan agar bisa menjauhkan kekuatan kolonial dari kekuasaannya. Kedua pihak kemudian berunding, namun sebelum perundingan dimulai, Raffles melayangkan protes. Ia memprotes dengan keras pengaturan kursi perundingan. Nampaknya posisi kursi Raffles diatur lebih rendah dari Sri Sultan. Akibatnya, pegawai dan pengawal kerajaan menjadi marah. Mereka menghunuskan keris dengan niat untuk membunuh rombongan Raffles. Keadaan menjadi mencekam. Raffles tetap tenang sementara rombongnya mulai cemas. Pada akhirnya, Sri Sultan mengalah. Ia memerintahkan agar keris-keris disarungkan dan mengatur tempat duduk Raffles agar sepadan dengannya. Mereka pun berunding tentang politik saat itu dan keinginan masing-masing pihak. Kedua pihak kemudian menandatangani perjanjian yang melegitimasi jabatan Hamengkubuwono II sebagai Sultan Yogyakarta. Politik etis atau politik balas budi adalah politik pemikiran kolonial Hindia dan Belanda. Selama 4 dekade dari 1941 sampai 1942, pada 17 September 1901, Ratu Belanda Wilhelmina mengumumkan bahwa Belanda menerima tanggung jawab politik etis demi kesejahteraan rakyat kolonial mereka yang diantaranya Indonesia. Van Deventer merupakan salah seorang penganjur politik etis tersebut. Kebijakan tersebut menekankan pada perbaikan kondisi kehidupan material, namun kebijakan ini menderita karena kekurangan dana yang parah. Ratu Wilhelmina menuangkan panggilan moral tersebut ke dalam kebijakan politik etis yang terangkum dalam program Trias Van Deventer yang meliputi irigasi, pengairan, membangun dan memperbaiki pengairan dan bendungan untuk keperluan pertanian, imigrasi, yang ini mengajak penduduk untuk bertransmigrasi, edukasi, yakni memperluas dalam bidang pengajaran dan pendidikan. Kebijakan pertama dan kedua disalahgunakan oleh pemerintah Belanda dengan membangun irigasi untuk perkebunan Belanda, dan imigrasi dilakukan dengan memindahkan penduduk ke daerah perkebunan Belanda untuk dijadikan kerjaan rodi. Karena pendidikan yang berarti bagi bangsa Indonesia, pengaruh politik etis dalam bidang pengajaran dan pendidikan sangat berperan dalam pengembangan dan perluasan dunia pendidikan dan pengajaran di Hindia Belanda. Adanya politik etis berdampak positif bagi bangsa Indonesia. Lewat program pendidikan dibangun sekolah-sekolah di sejumlah wilayah di Hindia Belanda. Dari situlah melahirkan tokoh-tokoh atau golongan pelajar yang kemudian berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Politik pintu terbuka adalah sebuah sistem di mana pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada pihak swasta untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah terdapat kebebasan dalam memanfaatkan tanah dan tenaga kerja. Tujuan Belanda menerapkan politik pintu terbuka yaitu untuk meningkatkan taraf kehidupan jajahan. Dalam mencapai tujuan tersebut, Belanda mengeluarkan beberapa undang-undang sebagai berikut. Pertama, Undang-Undang Perbendaharaan. Kedua, Undang-Undang Gula. Ketiga, Undang-Undang Agraria. Anak bangsa dicetus oleh Johannes van den Broek, di mana tujuan Johannes untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya dan untuk mengisi kekosongan kas Belanda, serta membayar utang-utang Belanda. Latar belakangnya, yang pertama, Belanda menghabiskan biaya yang besar karena terlibat dalam peperangan
Kedua, kegagalan panen yang bukan karena kesalahan petani akan menjadi tanggungan pemerintah. Faktor pendorong dijalankannya politik pintu terbuka yaitu pertama, Jawa menyediakan tenaga buruh yang murah. Kedua, kekayaan alam Indonesia yang melimpah. Ketiga, banyaknya modal yang tersedia akibat dari keuntungan sistem tanam paksa. Sekian video dari kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.